November 2022, Kota Cilacap mengalami inflasi sebesar 0,20%. Saya ulangi, untuk bulan November 2022, Kota Cilacap mengalami inflasi sebesar 0,20%. Imbas dari adanya inflasi di bulan November sebesar 0,20% ini adalah inflasi kalender tahun 2022, yakni bulan Januari sampai dengan bulan November 2022 sebesar 6,18%. Sedangkan inflasi year on year-nya yakni bulan November 2021 hingga November 2022 sebesar 7,04%. Adanya inflasi 0,20% ini disumbang dari 7 kelompok yang mengalami inflasi, 1 kelompok mengalami deflasi, serta 3 kelompok dalam keadaan stabil. Adapun kelompok yang mengalami inflasi tertinggi yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya yang andilnya sebesar 0,52%. Kemudian inflasi terendah yakni pada kelompok transportasi sebesar 0,05%. Nah, adapun 1 kelompok yang mengalami deflasi yakni kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Apabila kita lihat dari per kelompok, ada 11 kelompok di sini. Nah, dari masing-masing kelompok ini kita bisa lihat bahwasannya sumbangan terbesar pada andil inflasi yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 0,1048%. Nah, kalau tadi disampaikan adanya 1 kelompok yang mengalami deflasi, yakni kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, ternyata andilnya hanya sebesar minus 0,0009, yang mengakibatkan pada kelompok rekreasi ini terjadi deflasi sebesar minus 0,04%. Selanjutnya, Bapak Ibu seluruhnya, bahwasannya pada terjadinya inflasi yang sebesar 0,20% ini disumbang oleh adanya perubahan harga di komoditas beras, kemudian rokok kretek filter, tahu mentah, daging ayam ras, serta tomat. Nah, barangkali kita bisa memaklumi pada kondisi cuaca yang sekarang ini, di bulan November ini masih banyak hujan, kemudian di beberapa tempat juga belum mengalami panen, sehingga stoknya mengalami pengurangan. Meskipun secara total untuk wilayah Kabupaten Cilacap ini secara stoknya masih cukup. Adapun kelompok rokok kretek filter ini adanya pengumuman kenaikan cukai di tahun 2023. Ini membawa imbas pada beberapa pedagang yang sudah menaikkan harga terlebih dahulu. Kemudian tahu mentah ini didorong oleh adanya bahan baku. Bahan baku dari tahu ini adalah kedelai yang saat ini harganya juga cukup tinggi. Berikutnya, untuk kelompok yang mengalami deflasi seperti cabai rawit, cabai merah, serta minyak goreng. Ini adalah kelompok-kelompok volatile food di mana dihasilkan oleh para petani-petani kita, gitu ya.
apabila kondisinya itu cukup barangnya gitu ya, kemudian barang-barang ini juga barang yang tidak tahan lama gitu ya, sehingga para pedagang, para petani ini lebih baik mengambil langkah yang penting barangnya laku dalam posisi barangkali BEP tercapai. Nah, khusus yang minyak goreng ini terdapat penurunan karena adanya stok yang masih cukup serta adanya minyak curah yang dalam posisi sekarang ini adalah mengalami cukup sebagai antisipatif dari warga masyarakat, sehingga untuk minyak goreng ini ada penurunan khususnya di kelompok minyak goreng bermerek. Sahabat data seluruhnya, kalau kita lihat bulan per bulan gitu ya, untuk bulan November yang tadi kita sampaikan ada inflasi sebesar 0,20%, dan kita bisa lihat pada kondisi 2 tahun sebelumnya di bulan yang sama, ternyata bulan November ini adalah terjadi inflasi yang paling rendah selama 3 tahun. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ada 0,39, kemudian 0,36 di tahun 2021 gitu ya. Kemudian di tahun 2022 ini hanya sebesar 0,20%. Nah, berikutnya dengan adanya inflasi yang sebesar 0,20% ini membawa dampak pada inflasi kalender ya, inflasi kalender dari bulan Januari. Kita bisa lihat bahwasanya dari grafik yang berwarna merah ini kita memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Namun kita bisa maklumi karena ini didorong oleh adanya kenaikan yang sangat drastis di bulan Maret dan April yang lalu, adanya kenaikan minyak goreng yang saat itu sangat lama sekali ya, beberapa bulan, 2-3 bulan hingga sampai Lebaran. Nah, sedangkan inflasi year on year-nya gitu ya, tahunannya ini apabila pembandingnya adalah indeks gitu ya, ini sebesar 7,04%. Nah, di sana bisa kita lihat secara ini hampir sama dengan yang kalender tadi, yakni antara 2 tahun yang lalu untuk tahun 2022 ini adalah mengalami inflasi yang cukup besar. Selanjutnya, apabila kita lihat perbandingannya di 6 kota inflasi di kota Jawa Tengah gitu ya, bahwasanya Cilacap yang adanya inflasi sebesar 0,20% ini ternyata cukup di tengah gitu ya, artinya stabil lah bila dibanding 6 yang lainnya gitu ya, 5 yang lainnya. Kota Surakarta terjadi inflasi sebesar 0,11, kemudian Purwokerto yang sebelah kita ini terjadi inflasi yang 0,31, kemudian yang Kudus hanya sebesar 0,13, Kota Tegal yang hampir dekat dengan kita yakni 0,21, hampir mirip juga gitu ya, dan Kota Semarang yang 0,13. Nah, adanya inflasi yang sebesar 0,20% ini apabila kita lihat secara selama di Provinsi Jawa Tengah gitu ya, maka inflasi kalendernya Jawa Tengah itu sebesar 4,98%, sedangkan Cilacap adalah 6,18%. Sedangkan tahunannya di Jawa Tengah rata-rata inflasinya sebesar 6%, sedangkan di kota Cilacap adalah 7,04%. Baik, sahabat data serta ibu bapak seluruhnya, informasi kedua adalah tentang tingkat penghunian kamar hotel berbintang di bulan Oktober tahun 2022 ini. Apabila kita lihat
dari grafik ini gitu ya, dari 12 hotel berbintang yang ada di kota Cilacap gitu ya, tingkat huniannya pada bulan Oktober sebesar 42,11%. Ini artinya apabila ada kamar 100 di satu malam gitu ya, yang terisi ada sebanyak 42 kamar. Nah, ini bila kita lihat, kita seriskan itu ya, bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 44,55%, memang artinya terjadi penurunan sedikit gitu ya, tetapi kita juga tahu gitu ya, di bulan September gitu ya, di sana barangkali ada momen-momen kegiatan pariwisata yang bisa menarik para wisatawan, khususnya para penginap hotel. Apabila kita lihat dari tahun ke tahun gitu ya, selama 3 tahun terakhir gitu ya, khusus di bulan Oktober ini yang sebesar 42,11%, ini tentu di atasnya bulan November tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu di bulan 2020 yang saat itu masih masa pandemi, kemudian 2021 juga masih dianggap masa pandemi gitu ya. Nah, dan sekarang ini tercapai 42,11% adalah kondisi tertinggi selama 3 tahun terakhir. Kita berharap gitu ya, dengan adanya kenaikan pada sesama bulan Oktober ini gitu ya, berharap tahun-tahun berikutnya juga semakin naik. Harapannya adalah perekonomian di kota Cilacap ini semakin bergerak, semakin maju, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Nah, kalau kita lihat, kalau kita rinci secara per bintangnya, di mana ada bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 itu ya, kondisi di kota Cilacap bulan Oktober 2022 ini didominasi oleh hotel bintang 2 ya, untuk bulan Oktober ini, ya, ini di warna ungu ya, ini yang sebelumnya adalah 48,3, di hotel bintang 2 sebesar 48,35%, sedangkan di bintang 3-nya adalah 44,23%. Nah, kalau kita analisis bulan per bulan gitu ya, kita sampaikan memang ada terjadi penurunannya adalah sebesar minus 2,44 poin. Namun bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk bulan Oktober 2022 ini terjadi peningkatan sebesar 2 poin. Nah, terkait dengan rata-rata lama menginap di hotel yang ada di kota Cilacap ini gitu ya, khusus di bulan Oktober 2022 ini ternyata paling cepat ya, lamanya menginap adalah paling cepat, yakni sebesar 1,33%. Barangkali kita juga mengetahui gitu ya, di bulan September atau Oktober ini ada semacam warning gitu ya, bahwasanya pandemi Covid mulai merambah lagi, mulai meningkat lagi, sehingga ini menjadikan kewaspadaan buat para pelancong di kota Cilacap ini. Sahabat data serta ibu bapak seluruhnya, berikutnya adalah informasi tentang tingkat pengangguran di wilayah Kabupaten Cilacap tahun 2022. BPS selama ini mengamati untuk ketenaga kerjaan ini adalah di bulan Agustus ya, di bulan Agustus kita melakukan survei yang namanya adalah survei Angkatan Kerja Nasional, di mana pada survei tersebut itu ya, dan telah kita lakukan pada bulan Agustus yang lalu,
Hasilnya adalah didapatkan penduduk usia kerja, ya, penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas gitu ya. Di sana didapatkan sebesar 1.328.864 orang. Kalau penduduk kita yang di kota Cilacap ini sekitar 2 jutaan gitu ya, maka di sana sekitar 65% adalah penduduk usia kerja. Nah, dari penduduk usia kerja tadi ada yang tergolong sebagai angkatan kerja dan ada pula yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja. Dari angkatan kerja yang terdiri dari 65,56% gitu ya. Nah, di sana ini ada kenaikan jumlah ya, kenaikan jumlah angkatan kerja dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni naik sebesar 42.411 orang ya. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja yang sebanyak 456.410 orang ini gitu ya. Ini merupakan ada penurunan ya, ada penurunan sedikit sebanyak 33.043 orang. Nah, kalau kita lihat semacam analisis kasar itu ya, seakan-akan adalah jumlah orang yang sebagai bukan angkatan kerja berpindah ke sebagai angkatan kerja. Mungkin bisa kita analisis pula gitu ya, bahwasanya sebelumnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak bekerja karena saya dikeluarkan dari perusahaannya karena masih masa pandemi, dan kemudian tahun 2022 ini Agustus ini sudah mulai membaik gitu ya. Perekonomian mulai bergerak lagi sehingga mereka kembali dipanggil barangkali gitu ya, atau mereka juga bisa mendirikan usaha tersendiri sehingga pindah menjadi sebagai angkatan kerja. Nah, kita fokus di penduduk yang merupakan angkatan kerja. Dari sebesar 872.000 orang, ini adalah sebanyak 59%-nya itu adalah bekerja. Nah, jumlahnya adalah sebanyak 788.513 orang gitu ya. Dan ini juga terjadi kenaikan sebesar 41.000 dibanding dengan tahun sebelumnya. Artinya terjadinya kenaikan angkatan kerja yang sebesar 42.000 tadi gitu ya. Hampir seluruhnya itu adalah beliau-beliau ini adalah mendapatkan pekerjaan, dalam posisi bekerja. Nah, kemudian yang dari 42.000 tambahan di tahun 2022 ini gitu ya. Nah, ternyata yang menganggur ini ada sebanyak 83.000. Nah, 83.000 ini ada kenaikan 1.000. Nah, ada kenaikan 1.000. Jadi ini bisa kita lihat ya, nanti barangkali analisisnya, barangkali TPT-nya juga akan semakin membaik. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan partisipasi angkatan kerja yang tadi jumlahnya sekitar 800-an ribu tadi gitu ya. Nah, di sana kita bisa lihat dari data ini, untuk yang grafik warna biru adalah TPAK untuk laki-laki, sedangkan yang merah adalah TPAK untuk perempuan. TPAK adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, ini dihitung dari persentase dari jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Ya, penduduk usia kerja yang tadi jumlahnya sekitar 1,3 juta tadi ya, sedangkan penduduk yang usia kerja dan yang mengalami bekerja, angkatan kerja gitu ya, itu ada di penduduk bekerja dan pengangguran. Nah, di sana gitu ya, di sana kita lihat total
TPAK-nya adalah grafik yang berwarna hijau, yang garis warna hijau. Di sana tahun 2022 sebesar 65,65%. Kalau kita lihat dengan tahun sebelumnya, yang sebesar 62,91%, artinya ada kenaikan TPAK. Kenaikan TPAK ini perlu kita waspadai apabila yang bersangkutan dalam posisi tidak bekerja, artinya akan menjadikan beban tambahan buat para seluruh angkatan kerja. Nah, tapi tadi kita sampaikan sebelumnya bahwasanya adanya kenaikan jumlah di tahun 2022 ini tadi ternyata sebanyak 41.000 ini dalam posisi bekerja. Selanjutnya, Ibu Bapak seluruhnya, kita sampaikan tadi tentang TPT-nya ya, tentang TPT-nya. Di sini grafik yang sebelah kiri yakni warna biru dan merah itu ya. Yang grafik batang warna biru ini adalah jumlah penganggurannya ya, jumlah penganggurannya. Sedangkan TPT ini adalah merupakan jumlah persentase jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja ya, dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 ini jumlah penganggurannya yang sebesar 83.941 dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya yang 82.000 itu ya. Berarti memang ada kenaikan sekitar 1.000 itu ya, ada kenaikan 1.000. Namun bila kita bandingkan dengan total angkatan kerjanya ya, ternyata ini memberikan dampak angka TPT yang sebesar 9,62%. Nah, angka 9,62% ini mengalami penurunan sebelumnya yang sebesar 9,97%. Nah, kalau kita lihat memang TPT masih lebih tinggi dibanding masa pandemi COVID-19 karena sebelumnya pada tahun 2020 atau mungkin pada tahun 2019 itu ya, angka TPT kita itu di angka 7,24 dan 9,1%. Artinya memang kita belum bisa membawa pada kondisi pada tahun 2019 untuk permasalahan ketenaga kerjaan ini. Bila kita lihat kondisi per tahunnya serta jenis kelaminnya itu ya, maka kita lihat di tahun 2022 ini ternyata lebih banyak yang bekerja jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini barangkali perlu kita maklumi, barangkali pada masa pandemi mungkin masa-masa yang masih yang menakutkan barangkali itu ya. Nah, ini masih trauma gitu ya, sehingga yang bapak-bapaknya sebagai tulang punggung keluarga ini lebih banyak harus bagaimana caranya supaya kehidupan keluarganya ini tetap bisa berlangsung. Nah, angka TPT yang sebesar 9,62% ini para sahabat data seluruhnya gitu ya. Apabila kita bandingkan dengan angka TPT seluruh Jawa Tengah ya, seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap ini termasuk angka nomor 2 di paling bawah. Kalau tahun sebelumnya ya, tahun 2021 kita yang paling bawah, artinya kalau kita lihat meskipun perubahannya sangat kecil sekali dari nomor bawah menjadi nomor 2 terbawah, artinya sudah ada perbaikan walaupun perbaikan yang tadi belum terlalu signifikan. Semoga ini bisa memberikan dampak berikutnya khususnya para milenial ini di kelompok-kelompok penduduk yang umur 15 tahun hingga sampai usia produktif ini bisa menciptakan inovasi sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan pekerjaan sendiri tidak sebagai buruh yang mengharap dari usaha tempat lain.
Ibu, Bapak seluruhnya, serta para sahabat data, berikutnya kita sampaikan informasi keempat, yakni adalah tingkat kemiskinan tahun 2022. Sebelumnya, Ibu, Bapak seluruhnya perlu kita sampaikan terkait dengan informasi masalah kemiskinan ini. Perlu kita sampaikan konsep definisi yang kita gunakan di dalam menghitung angka ini. Bahwasanya BPS melalui survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan setiap bulan Maret, kita di sana ada informasi tentang pengeluaran konsumsi dari rumah tangga masyarakat. Barangkali Ibu Bapak seluruhnya di masyarakat Kota Cilacap ataupun wilayah Kota Cilacap ini pada bulan Maret yang lalu gitu ya, ditanya masalah konsumsi berasnya berapa, konsumsi tempenya berapa, lauknya apa, konsumsi seminggu yang lalu itu seperti apa gitu ya. Bahkan juga harga listriknya berapa, kemudian selama lebaran apakah tidak beli baju gitu ya, kemudian pajaknya berapa yang dibayarkan, dan seluruh kebutuhan yang dipergunakan selama setahun gitu ya, selama setahun di sana adalah untuk menghitung angka kemiskinan ini. Nah, BPS selama ini menggunakan konsep pendekatan adalah basic needs approach, yakni melalui konsep kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang digunakan oleh masyarakat yaitu kebutuhan baik itu makanan maupun non-makanan. Nah, di sana dari seluruh penghitungan kita menggunakan garis kemiskinan makanan yang kita asumsikan, kita nilai sebesar 2.100 kalori per kapita per hari. Nah, dari garis kemiskinan tersebut, apabila masyarakat ini konsumsinya itu berada di bawah garis kemiskinan, maka masyarakat tersebut kita kategorikan sebagai penduduk miskin atau masyarakat miskin, dan sebaliknya ya, apabila berada di atasnya berarti tidak termasuk dalam kategori miskin. Nah, konsep ini secara konsisten kita pergunakan dari tahun 1998 hingga sekarang, artinya keterbandingan antar waktu, keterbandingan antar konsep dan definisi ini masih kita jaga supaya analisisnya tidak menyimpang jauh gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi secara matematis, garis kemiskinan adalah garis kemiskinan makanan dan non makanan. Nah, tadi kita sampaikan adalah apabila penduduk itu berada di bawah garis kemiskinan, maka yang bersangkutan adalah sebagai masyarakat miskin. Nah, kebutuhan dasar makanan kita nilai setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Di sana kita setarakan dengan 52 jenis komoditas ya, 52 jenis komoditas yang bersinggungan langsung signifikan gitu ya, secara statistik ini bisa kita uji gitu ya. Dan sedangkan kebutuhan non makanan itu diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan. Kenapa antara perdesaan dan perkotaan ini berbeda? Nah, tentu ini adalah terkait dengan selera dan kebutuhan di masing-masing masyarakat sendiri. Barangkali kita tahu itu ya, mungkin kalau istilahnya nasi di perdesaan itu wajib, tapi kalau roti itu kan enggak gitu ya. Tapi kalau di kota barangkali meskipun nasi itu wajib, tapi roti itu juga menjadi kebutuhan, misalkan seperti itu. Nah, untuk melihat angka kemiskinan, kita menggunakan formula Foster-Green-Stolbizer ya.
Dari sana kita bisa dapatkan angka P0, P1, dan P2. Nah, P0 ini adalah merupakan persentase jumlah penduduk miskin ya. Sedangkan P1 ya, P1 ini sebenarnya dari rumus totalnya P alfa gitu ya. Alfanya bisa diganti dengan 0, bisa diganti dengan 1, bisa diganti dengan 2. Kalau alfanya diganti 0 itu adalah merupakan head count index atau jumlah persentase penduduk miskin. Sedangkan P1 ini kita artikan sebagai poverty gap atau indeks kedalaman kemiskinan. Dan apabila alfanya kita ganti 2, ini kita artikan sebagai poverty severity atau indeks keparahan dari kemiskinan tersebut. Apa itu indeks keparahan dan indeks kedalaman? Barangkali untuk memperjelas gambarannya adalah seperti ini gitu ya. Kita sampaikan yang warna merah itu adalah garis kemiskinan. Sedangkan yang di bawah ini adalah penduduk-penduduk yang miskin, sedangkan yang di atas garis merah ini adalah penduduk-penduduk tidak miskin. Nah, pada posisi ini apabila garis kemiskinannya itu berubah naik gitu misalkan di sebelah kiri itu misalkan ya, yang grafik sebelah kiri, misalkan kita naikkan di atasnya yang lingkaran paling bawah lah gitu, paling bawah, maka yang satu itu turun menjadi miskin, sedangkan di atasnya itu menjadi tidak miskin. Artinya apa? Ya, artinya apa? Pada rentang kondisi seperti ini, sebenarnya orang-orang atau penduduk yang berada dekat pada garis miskin ini adalah rentan sekali berubah untuk naik ataupun turun, ya. Sejalan dengan perbaikan kondisi di masing-masing masyarakat atau masyarakat sendiri terjadi kolap, misalkan terjadi kebangkrutan. Artinya pada kondisi seperti ini memang apabila masyarakat itu berada dekat sekali dengan garis kemiskinan, maka di sini kondisinya adalah mengkhawatirkan bila garis kemiskinan ini kita naikkan. Nah, kenapa garis kemiskinan ini kita naikkan? Ini juga kita berdasarkan kondisi inflasi yang tadi kita sampaikan tiap tahun naik itu ya. Artinya masyarakat itu perlu kenaikan produksi, juga perlu kenaikan kesejahteraan itu ya. Sehingga kalau kita samakan terus garis kemiskinannya, berarti kan kita membandingkan adalah dengan tahun saat pembuatan garis kemiskinan yang pertama ini gitu ya. Nah, di sana kita lihat misalkan ya, pada kondisi yang sebelah kanan ya, pada sebelah kanan ini garis, misalkan seseorang ini mengalami kenaikan kesejahteraan yang berwarna kuning gitu ya, yang berwarna kuning, ini yang bersangkutan naik gitu ya, yang bersangkutan naik. Ini yang bersangkutan berada pada posisi ya, pada posisi lebih baik, dalam posisi tidak miskin ya. Tetapi ibu, bapak serta para sahabat data seluruhnya, kita lihat jarak antar lingkaran sesama penduduk yang tidak miskin ini semakin dekat. Termasuk pula yang di bawah ya, jarak antar kemiskinan ini juga berubah. Nah, yang disebut dengan P1 itu adalah jarak antara lingkaran hitam dengan dengan garis merah. Ya, ini adalah yang disebut dengan P1. Sehingga kalau P1-nya ini semakin kecil, berarti yang bersangkutan ini, masyarakat ini adalah berada dekat dengan garis kemiskinan. Tetapi jarak antar lingkaran hitam, ya, misalkan ini kita fokus di bawah garis kemiskinan ya, yang biru itu ya, yang warna biru. Kalau sebelumnya
jaraknya itu kan dekat itu, tetapi yang di gambar yang sebelah kanan ini jaraknya semakin lebar, ya, semakin lebar. Artinya walaupun kondisi kemiskinan barangkali mungkin ya persentasenya mungkin sama, itu mungkin ya, karena kan jumlah penduduknya barangkali juga ada peningkatan kan gitu ya. Tetapi angka P2-nya, jaraknya ini adalah semakin jauh. Artinya ya sesama orang miskin itu semakin jauh lah kondisinya. Barangkali yang hanya pendapatannya kalau tadi garis kemiskinan 300.000 misalkan itu ya. Nah di sana ternyata hanya 200, bahkan yang satunya mungkin 100 gitu. Artinya dari 200 dengan 100 kan ini sangat jauh sekali gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, angka turunnya P0 ya, persentase ini tidak otomatis diikuti oleh penurunan P1 dan P2 gitu ya. Karena posisi tadi ya, kita bisa lihat secara ilustrasi tadi itu ya. Ternyata kalau yang warna kuning ini naik itu ya, yang di atas posisinya itu kan jumlah bertambah, kemudian dari sisi jarak pun ini juga semakin mendekati antar yang lainnya. Sedangkan yang di bawah, yang grafik kanan itu ya, itu adalah semakin menjauh. Baik, Ibu Bapak sahabat data seluruhnya, kita sampaikan tentang komposisi garis kemiskinan yang kita sampaikan tadi itu ya. Di sana dari 52 jenis komoditi makanan serta 47 komoditas non makanan itu ya tadi ya. Di sana ternyata penyumbang untuk angka garis kemiskinan 75%-nya itu adalah dari makanan. 25%-nya itu dari non makanan. Kalau untuk Kota Cilacap ini garis kemiskinannya di tahun 2022 ini kita nilaikan sebesar Rp384.955 per kapita per bulan. Artinya kalau ini per kapita per bulan, barangkali satu rumah kok ini ada isinya 4 orang misalkan, ada 4 orang gitu ya. Maka yang bersangkutan ini harus mendapatkan sekitar Rp1.500.000 supaya mencapai angka garis kemiskinan ini tadi. Nah, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan ini jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan yang ternyata sebesar 75%. Nah, dari komoditas makanan dan non makanan, mungkin ini kita perlu cermati ya. Kita perlu cermati di sana ternyata penyumbangnya itu adalah dari komoditas beras, ya, komoditas beras yang sebesar 19%, dan yang kedua adalah rokok, ya, rokok. Rokok ini baik perkotaan maupun pedesaan ya, ini ternyata menyumbang share sebesar 12%. Ya, baru berikutnya tentang lauk pauknya yang besar 5% gitu ya, atau 4%, kemudian telur ayam, ras, mie instan, gula pasir, tempe ya. Mungkin yang di di komoditas kelima dan keenam ya, keenam dan ketujuh ini ada perbedaan antara kota dan pedesaan. Barangkali kalau pedesaan kan biasa ngopi kan, tapi ngopinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan perkotaan. Karena apa? Di sana lebih mengutamakan konsumsi untuk tempenya, untuk lauk pauknya, mungkin seperti itu ya. Nah, termasuk pula ini yang non makanan di baik perkotaan maupun pedesaan. Ini perumahan adalah penyumbang tertinggi karena ya kita pahami setiap masyarakat kan pengennya ada rumah kan, walaupun tidak punya motor tetapi harus punya rumah lah, kasarannya seperti itu. Nah, terkait dengan ini sahabat data seluruhnya, mungkin kita perlu cermati khususnya adalah terkait dengan beras dan rokok ya, beras dan rokok. Mungkin kita perlu analisis lebih jauh gitu ya, kenapa rokok ini menjadi penyumbang gitu ya. Karena memang kita juga paham lah itu. Mungkin bagi perokok ini
lebih baik saya nggak makan daripada saya tidak merokok gitu. Nah ini ternyata juga merupakan pendapatan terbesar pula di pemerintah kita, sehingga menjadikan cukai rokok itu juga menjadi andalan sebagai penerimaan pajak gitu ya. Nah, terkait dengan angka-angka kemiskinan, barangkali ini perlu kita sampaikan, kondisi pandemi yang makin membaik gitu. Kan ini jumlah penderita semakin menurun, kemudian walaupun angka pertumbuhan ekonomi belum kita rilis, tapi kita bisa melihat di masyarakat itu ya, para UMKM ini bergeliat, hiburan wisata semakin menggairahkan, kemudian tingkat hunian hotel pun tadi juga kita lihat semakin meningkat gitu ya. Walaupun di khusus bulan Oktober juga ada penurunan sedikit ya, tapi dari awal tahun itu mulai ada peningkatan gitu ya. Kemudian proyek-proyek pemerintah juga sudah mulai berjalan karena memang pandemi ini sudah mulai ada kelonggaran gitu ya. Kemudian terjadinya inflasi yang sebesar 5,96% bulan September sampai dengan bulan September 2022 lalu itu ya. Ini juga akan mendorong terjadinya proses angka kemiskinan. Juga terjadinya penurunan TPT ya, pengangguran gitu ya, yang tadinya sebesar 9,97%, kemudian tahun 2022 berubah menjadi 9,62%. Ini tentu akan membawa dampak pada proses angka kemiskinan. Karena memang kita tahu angka kemiskinan itu tidak hanya sekedar angka kemiskinan saja, tetapi memang berproses dari berbagai sumber, dari sisi yang baik tadi kita sampaikan ya, baik itu dari non makanan maupun dari sisi makanan, seluruh kebutuhan yang diperoleh oleh penduduk. Baik, untuk angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap pada Maret 2022 ya, kita sampaikan adalah sebesar 11,02%. Ini kalau kita artikan P0-nya tadi, alfanya 0 ya, head count index ya, sebesar 11,02%. Nah, angka ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 11,67%, tentu mengalami penurunan ya, karena memang kondisinya adalah dari sisi angka 11,67 ini turun menjadi 11,02%. Namun demikian perlu kita lihat lagi angka P1 dan P2 gitu ya, angka P1 dan P2. Tadi kita sampaikan gitu ya, bahwasanya angka kemiskinan itu tidak hanya sekedar jumlah persentase kemiskinannya saja ya, tetapi bagaimana antar orang miskin ini juga semakin dekat jaraknya, bahkan semakin dekat dengan garis kemiskinannya, dan bahkan kalau bisa adalah di atas garis kemiskinan. Tentu nggak akan bisa ya, karena setiap zaman pasti angka kemiskinan itu tetap ada walaupun jumlahnya itu adalah kecil sekali gitu ya. Karena kondisinya tentu kan pembandingnya yang miskin di komplek ya, misalkan satu wilayah komplek perumahan elit ya, ini pendapatan 1 miliar barangkali ini termasuk yang miskin. Kenapa? Karena yang lainnya pendapatannya lebih dari 10 miliar gitu ya, kira-kira seperti itu. Tetapi di komplek perumahan yang biasa-biasa saja gitu ya, yang barangkali pendapatannya hanya sekitar 2 juta atau 1 juta gitu ya, mungkin dengan pendapatan 2 juta ini ya, ini bila dibandingkan dengan kelompok yang elit tadi gitu ya, tentu akan sangat jauh sekali gitu ya. Tapi di sana juga tentu dianggap sebagai orang yang kaya karena pembandingnya adalah yang hanya mungkin penghasilan 1 juta atau mungkin di bawah 1 juta saja. Nah, angka 11,02% ini kalau kita hitung secara
absolut itu ya kira-kira setara dengan 190.000 jiwa. Nah, kalau kita analisis lebih jauh gitu ya, angka P0 yang sebesar 11,02% tadi dengan jumlah penduduknya tadi yang 190.000 gitu ya. Dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun kita bisa sampaikan di sini tahun 2015 gitu ya. Ini selalu mengalami penurunan walaupun di tahun 2020 ini mengalami kenaikan. Tentu kita maklum, kita paham di tahun 2020 itu adalah masa pandemi yang saat itu semua usaha collab ya, semua usaha collab. Bahkan kita mungkin ada yang dari masyarakat kita ini yang 1 minggu atau mungkin bahkan 2 minggu ini hanya tidur di rumah saja karena kondisinya terserang harus istilahnya harus menyepi di dalam kamarnya. Nah, angka ini tentu juga cukup menggembirakan ya, turun sebesar 0,35% gitu ya. Ini walaupun demikian kita tetap perlu waspada dengan angka P1 dengan P2-nya. Nah, kita sampaikan tadi ya, jadi P1 itu adalah indeks kedalaman, yaitu jarak antara orang warga miskin dengan garis kemiskinannya, sedangkan indeks keparahannya ya, indeks keparahan yakni di P1 ya, di P1 ini adalah jarak antara orang miskin yang satu dengan orang miskin kedua. Nah, ini kita lihat perkembangannya gitu ya, perkembangannya di sana P1 ya, P1 yang berwarna biru ini terjadi penurunan sedikit 1,47%. Ini artinya kan semakin mendekati garis kemiskinan ya, semakin mendekati garis kemiskinan. Yang miskin-miskin ini adalah semakin mendekati garis kemiskinan, tetapi ternyata P2-nya di tahun 2022 ini semakin melebar. Berarti jarak antara orang miskin ini adalah makin jarak jauh lah. Nah, analisis kasar bisa kita lihat kalau dari ilustrasi gambar tadi, berarti ada yang terangkat dari di bawah garis kemiskinan menjadi di atas garis kemiskinan. Tadi kita bisa lihat pula ya, ternyata jumlah penduduk miskinnya adalah semakin menurun. Nah, Ibu, Bapak seluruhnya serta para sahabat data, yang terakhir adalah kita sampaikan tentang indeks pembangunan manusia di tahun 2022. Apa itu indeks pembangunan manusia atau yang biasa kita sebut dengan IPM? IPM adalah sebagai suatu penjelasan bagaimana kualitas penduduk ya, kualitas penduduk terkait dengan akses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, indikator ini disusun diperkenalkan oleh UNDP ya, UNDP pada tahun 1090 gitu ya. Dan ini menggunakan 3 indikator ya, 3 indikator, yakni indikator umur panjang dan hidup sehat, kemudian pengetahuan ataupun pendidikan, kemudian tentang standar hidup layak. Kalau kita lihat artinya di sini tentang pengetahuan, itu artinya tentang pendidikan oleh masyarakat, sampai di mana masyarakat ini mengenyam pendidikannya, kemudian tentang standar hidup layak ini sampai di mana dia mengkonsumsi, konsumsinya sehat, kemudian konsumsinya itu juga mestinya kalau hidup layak adalah di atas garis kemiskinan kan gitu ya. Kemudian tentang umur panjang dan hidup sehat itu artinya tentang kesehatannya ya. Kalau kesehatan itu bisa berpengaruh pula tentang jalan. Kok bisa? Ya bisa. Kalau jalannya itu tidak bagus, mungkin kesehatannya jatuh kan jadi sakit kan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Artinya tadi kita sampaikan bahwasanya adalah
kualitas penduduk yang dapat menikmati, yang dapat mengakses hasil dari proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, bagi Indonesia angka IPM ini juga dipergunakan sebagai penimbang ya, sebagai penimbang indikator untuk pembagian DAU, daftar dana alokasi umum di masing-masing pemerintah kabupaten kota. Sehingga dengan adanya peningkatan angka IPM ini gitu ya, tentunya juga akan membawa dampak pada proses pembangunan selanjutnya. Nah, terkait dengan angka IPM ini gitu ya, angka IPM ini untuk Kabupaten Cilacap di tahun 2022 ini IPM-nya sebesar 70,99%. Angka 70,99% ini naik sebesar 0,57 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 70,42%. Nah, angka 70,99% ini tadi ya, ini bisa kita lihat dari penyumbang umur harapan hidup saat lahir adalah 74,07 tahun. Ya, artinya bayi yang lahir pada tahun 2022 ini punya harapan hidup selama 74 tahun. Sedangkan penimbang yang lainnya adalah rata-rata lama sekolah, kemudian harapan lama sekolah gitu ya. Rata-rata lama sekolah ini dan harapan lama sekolah ini terkait dengan penimbang pendidikan atau knowledge gitu ya. Nah, hanya saja ini rata-rata lama sekolah yang terjadi di Kabupaten Cilacap ini masih sebesar 7,18 tahun. Artinya masyarakat di Kota Cilacap ini masih pendidikannya, pengetahuannya ini adalah setara dengan SMP kelas 1 ya, kelas 1 atau kelas 2 ini 7,18 tahun ini. Kemudian bayi yang lahir pada tahun 2022 ini harapannya nanti bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan selama 12,66 tahun. Artinya lulus SMA atau pendidikan tinggi semester 2 ya, semester 2 kira-kira seperti itu. Kemudian dari sisi pengeluaran per kapitanya, dari sisi hidup layaknya gitu ya, ini untuk Kabupaten Cilacap adalah sebesar 10.904.000 per tahun per kapita. Nah, angka-angka ini kemudian dimasukkan dalam suatu rumus IPM ya. Ini kita dapatkan angka sebesar 70,99%. Nah, kalau kita cermati Ibu Bapak seluruhnya serta para sahabat data, khusus umur harapan hidup saat lahir, di sana kita lihat dari tahun 2010 yang harapan hidupnya 72 tahun, kemudian di tahun 2022 ini 74 tahun, dan kita bisa lihat di sana walaupun agak landai gitu ya, tetapi terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya di sana barangkali kualitas hidupnya semakin membaik, dari sisi kehidupan kesehatannya juga makin baik, dari sisi kesejahteraannya, dari sisi kebahagiaannya ini semakin membaik, sehingga angka 74 tahun ini adalah angka yang semakin naik dari tahun ke tahun. Nah, khusus pendidikan barangkali untuk yang rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, tapi di sana peningkatannya sangat landai sekali, bahkan di yang grafik warna kuning ini hampir merata ya. 12,29, 12,30, 12,48,
49 di tahun 2019, tahun 2020 gitu ya. Artinya kenaikannya itu sangat lambat sekali gitu ya. Artinya mari masih bisa kita dorong lagi penduduk untuk supaya meningkatkan pendidikannya, walaupun ini kita tahu ini yang untuk usia sekolah sekarang ini sudah banyak yang sekolah mungkin hampir 100% ya. Kalaupun toh ini hanya 7 tahun, ini karena faktor yang orang-orang tua kita yang posisinya kan sudah tidak sekolah lagi kan, walaupun ada kejar paket B, kejar paket C gitu ya untuk lulusan SMP dan SLTA, tapi barangkali orang-orang tua kita lebih mengutamakan di dalam mencari penghidupannya untuk keluarganya. Termasuk pula di sini adalah pengeluaran per kapitanya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini selalu mengalami peningkatan, walau di tahun 2020 ini sedikit mengalami penurunan. Yang kita tahu di sana adalah proses adanya pandemi yang akan berjalan. Ibu, Bapak, serta sahabat data seluruhnya, angka IPM yang sebesar 70,99 tadi bila kita bandingkan dengan secara merata dengan di wilayah kabupaten di Jawa Tengah gitu ya, ternyata kita masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 72,79%. Walaupun angka kita yang sebesar 70,99% itu juga termasuk angka yang tinggi. Bisa kita lihat di sini bahwasanya angka yang tinggi itu adalah yang yang peta berwarna biru tua gitu ya, biru ya, yang biru. Sedang biru tua sekali itu adalah angka yang sangat tinggi. Di sana didominasi oleh kota-kota yang ada di Jawa Tengah, yakni kota Semarang, kota Salatiga, juga kota Surakarta. Sedangkan kita Kabupaten Cilacap ini sejajar dengan kira-kira indeks pembangunan manusianya itu sejajar dengan daerah Barling Mas Cakep ya, Barling Mas Cakep ini kecuali Banjarnegara, di sana kita warnanya biru semuanya. Mungkin itu Ibu Bapak serta para sahabat data seluruhnya informasi yang bisa kita sampaikan pada hari ini pada tanggal 1 Desember 2022. Semoga angka-angka ini bisa memberikan manfaat buat para pengambil keputusan, buat para pengambil kebijakan, apa-apa saja yang perlu kita tingkatkan ya, dan apa-apa saja yang perlu kita hilangkan program yang sekiranya tidak mendorong perbaikan, sehingga kedepannya masyarakat Cilacap semakin baik, semakin sejahtera sesuai dengan tagline di RPJMD-nya di Kabupaten Cilacap ini adalah masyarakat yang maju ya, masyarakat yang maju. Terkait dengan informasi ini bisa Ibu Bapak seluruhnya bila berkenan mau chat langsung di 085162823301 gitu, atau lewat telepon juga bisa, atau Bapak Ibu serta para sahabat data bisa langsung mengakses di website kami di cilacapkap.bps.go.id serta tentu medsos kami yang lain. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah katanya, dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.